Halo guys, welcome back to Horror Session dengan aku Jeremy Art. Kalian pasti pernah ngerasain yang namanya gonta-ganti pasangan, entah karena emang kalian udah gak cocok, atau udah gak serasi, atau emang kalian lagi cari orang yang pas untuk dijadiin pasangan masa depan kalian. Hal ini juga yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Nani Dos. Tapi gonta-ganti pasangannya itu sangat-sangat ekstrim dan sangat ngeri. Nani Dos ini lahir pada tanggal 4 November 1905 di Blue Mountain, Alabama dengan nama Nancy Hazel dari pasangan Louisa dan Hamis Hazel. Nani memiliki satu saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan, dan mereka semua tuh gak suka sama ayahnya karena ayah mereka tuh sangat pemarah, temperamental, dan keras kepala banget. Jadi ayah dari Nani ini melarang anak-anaknya untuk bersekolah dan menyuruh mereka untuk bekerja di pertanian keluarga dibandingkan mereka bersekolah. Di usianya yang ke-7 tahun, Nani mengalami sebuah kecelakaan yang sangat-sangat tragis sehingga dia mengalami cedera kepala dan hidupnya berubah mulai saat itu. Nah, Nani ini punya kebiasaan yang unik nih. Dia suka membaca majalah-majalah romantis dari ibunya. Dan ya dia kayak anak-anak remaja biasa lah yang selalu memimpikan kalau one day dia punya pacar yang romantis, yang sayang sama dia, dan dia pengen punya kehidupan romantis bak Disney gitu. Hingga akhirnya Nani menikah di usianya yang ke-16 tahun. Ia menikahi pria yang bernama Charlie Breaks yang baru ia kenal selama 4 bulan. Pernikahan itu berlangsung dari tahun 1921 sampai 1927, di mana mereka dikaruniai 4 orang anak. Namun pernikahan mereka ini di pertengahan mengalami sebuah keretakan karena Charlie memiliki sikap yang sama seperti ayah Nani, yaitu keras kepala, temperamental, dan dia tuh suka melakukan tindakan-tindakan kasar terhadap Nani. Dan mereka juga punya masalah lain, yaitu 2 orang anak mereka meninggal dunia padahal mereka lagi sehat-sehat aja. Jadi kematiannya misterius gitu. Akhirnya Charlie memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anak sulung mereka, yaitu Melvina, dan meninggalkan Nani sendirian dengan anak yang baru dilahirkannya. Setelah setahun berlalu, akhirnya Charlie kembali bersama dengan anak sulungnya, yaitu Melvina. Tapi mereka nggak berdua aja nih. Charlie membawa pacar barunya yang seorang janda. Kalian bayangin aja istri mana yang nggak bakal sedih, nggak bakal marah kalau kalian tuh belum cerai, terus suaminya ngilang selama setahun, terus pulang-pulang dia bawa pacar baru. Janda pula, yang kita tahu kan janda bohai banget ya kan. Akhirnya Nani sangat terpukul dan dia merasa sakit hati karena dia ditipu oleh suaminya dan mereka harus bercerai, dan Nani harus bekerja sendirian untuk menghidupi kedua anaknya, yaitu Melvina dan bayi yang baru dilahirkannya itu. Setelah setahun bercerai, Nani menikah kembali dengan seorang pria yang bernama Frank Harrelson yang merupakan seorang pekerja pabrik. Setelah beberapa bulan nih mereka menikah, akhirnya Nani tuh tahu kalau suaminya itu pecandu alkohol dan dia memiliki catatan kriminal yang sangat-sangat tragis. Meskipun begitu, pernikahan ini bertahan sangat-sangat lama, yaitu 16 tahun. Setelah berselang lama, tepatnya pada tahun 1943, anak sulung dari Nani, yaitu Melvina, dia melahirkan seorang anak nih, yang bernama Robert Leigh Haynes, dan meminta bantuan Nani untuk menjaga anaknya. Tapi boro-boro jaga, dia malah membunuh cucunya sendiri karena emang dia nggak mau ngejaga, dia nggak mau susah buat ngejaga anak kecil. Akhirnya dia membunuh cucu-cucunya, tapi anehnya orang-orang nggak curiga kalau Nani yang membunuh cucu-cucunya. Setelah itu Nani mengumpulkan $500 asuransi jiwa dari kematian cucunya sendiri. Kemudian pada tahun 1945 nih, Nani akhirnya meracuni suaminya dengan menggunakan racun tikus. Setelah itu Nani kembali mengumpulkan uang asuransi dari kematian suaminya dan kemudian membeli tanah, lalu menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Arlie Lanning yang baru dia kenal selama 3 hari. Cepet banget ya. Jadi mereka tuh ketemu di pencarian jodoh gitu di sebuah majalah, dan baru ketemu 3 hari terus memutuskan untuk nikah gitu. Namun lagi-lagi suami ketiga dari Nani ini juga seorang pecandu alkohol, dan setelah berselang beberapa lama akhirnya Nani kembali meracuni suaminya
dan meninggal dunia. Lalu ngambil asuransi dari kematian suaminya, dan juga dia mendapatkan asuransi rumah karena pada saat itu rumah mereka juga kebakaran. Nah setelah itu, karena emang dia udah pernah nyari orang di kayak pencarian jodoh gitu, jadi Nani kembali mengikuti pencarian jodoh lewat majalah, dan dia bertemu seseorang yang bernama Richard Martin, dan akhirnya mereka menikah pada tahun 1952 di Emporia, Kansas. Namun masalah dari suami Nani kali ini bukan lagi pecandu alkohol atau pemarah. Masalah dari suami Nani kali ini adalah dia adalah seorang pria yang suka berselingkuh. Nah, karena nggak suka dengan suaminya, akhirnya Nani berencana untuk membunuh suaminya. Ya karena dia tuh nggak suka disakiti gitu, karena dia udah trauma dengan pernikahan pertamanya yang disakiti lalu pergi, jadi mungkin dia seolah-olah nggak mau disakiti lagi. Jadi ketika dia disakiti, langsung dia bunuh aja gitu. Tapi sebelum membunuh suaminya pada tahun 1953, tepatnya bulan Januari, dia lebih memilih untuk membunuh ibu mertuanya terlebih dahulu. Nah, setelah 3 bulan dari itu, baru dia membunuh suaminya Morton, yaitu tepat pada tanggal 19 Mei 1953. Sepertinya si Nani Dos ini cantik banget ya waktu itu, karena udah janda 4 kali, tapi masih aja ada yang mau nikah sama dia. Dan pernikahannya yang kelima ini ekstrim banget nih. Kenapa ya? Karena suaminya baru meninggal bulan Mei, tapi sebulan kemudian dia udah nikah lagi gitu sama seorang pria yang bernama Samuel Doss. Itu orang kebalik nikah atau kebalik zaman gitu, kan bingung juga ya, beda tipis soalnya. Tapi lagi-lagi yang namanya udah stres, udah gila, mau nikah sama siapapun ujung-ujungnya janda lagi gitu. Kali ini ia membunuh suaminya karena masalah yang sangat-sangat sepele, yang emang kita nggak pikir kalau itu tuh masalah yang harus berujung kematian gitu. Yaitu suaminya tuh nggak suka dengan kelakuan Nani yang tiap harinya cuma baca majalah percintaan mulu, nonton TV mulu, kayak gak ada pekerjaan yang berbeda gitu. Jadi suaminya tuh memperingati, tapi ini orang malah nggak suka tuh ditegur sama suaminya. Akhirnya dia berencana untuk membunuh suaminya lagi. Akhirnya Nani memberikan sebuah kue beracun kepada suaminya untuk dimakan. Namun setelah dimakan, suaminya nggak langsung meninggal, tetapi suaminya itu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri karena dia tuh merasa sesak nafas gitu. Dan setelah didiagnosis oleh dokter, dia didiagnosis mengalami infeksi saluran pencernaan parah. Setelah dirawat sebulan di rumah sakit, akhirnya suaminya keluar pada tanggal 5 Oktober. Namun seminggu kemudian Nani kembali meracuninya dengan sebuah kopi yang sudah diisi racun tikus, dan akhirnya suaminya meninggal dunia. Tega banget ya kan? Nah dari sinilah kejahatan Nani Dos mulai terungkap satu persatu. Dokter yang merawat suaminya merasa curiga dengan kematian yang nggak biasa dari suaminya. Akhirnya dokter tersebut meminta izin kepada Nani untuk mengotopsi mayat dari suaminya tersebut. Dan dokter menemukan sejumlah besar arsenik di dalam tubuh Samuel dan memberitahukan kepada polisi untuk segera mengidentifikasi kasus ini. Akhirnya Nani Dos ditangkap pada tahun 1954 dan mengakui kesalahannya. Nani juga mengaku kalau dia sudah membunuh 4 suaminya, saudara perempuannya, cucunya, dan ibu mertuanya. Nani didakwa dan dihukum duduk di kursi listrik dan menjadi wanita pertama dalam sejarah Oklahoma yang dihukum untuk duduk di kursi listrik. Namun setelah berselang lama, akhirnya Nani dibebaskan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan kesehariannya di penjara, Nani selalu ceria dan selalu tertawa ketika menceritakan aksi pembunuhannya. Dia selalu berkata kalau dia membunuh suami-suaminya karena dia sedang mencari pasangan yang serasi, yang romantis, dan yang pas dengan dia. Hingga akhirnya Nani meninggal dunia pada tahun 1965 karena sakit leukemia. Oke, jadi itu cerita tentang Nani Dos yang bisa aku bagikan ke kalian kali ini. Dan thank you and see you next video.